Oke teman-teman, selamat datang Praktika Pasang Surut tahun 2023. Selamat datang di modul 3 tentang analisa harmonik pasang surut dengan metode Admineralty 15 hari tanpa tabel. Pada modul 3 ini, pengerjaannya juga hampir sama teman-teman kayak pengerjaan di modul 2. Nah, tapi di sini secara kuantitas atau secara hari mereka berkurang. Setelah kita tadi sebelumnya pakai 29 hari, sekarang kita jadi pakai 15 hari. Bagaimana cara milahnya? Nah, teman-teman kita langsung masuk ke section satu. Jadi section satu teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu lokasi eh, dari lokasi lintang, bujur, hari tengah, dan termasuk zona mana, zona waktunya dari stasiun pengamatan teman-teman. Nah, cara mengambilnya ada teman-teman tinggal pastikan bahwa hari tengah teman-teman itu tanggal 15 atau sisanya itu menyesuaikan ya. Kalau misalkan teman-teman di bulan Februari kan dapat misalkan tanggal 14 atau tanggal 14 jadi disesuaikan saja. Pastikan bahwa nilai hari tengah teman-teman itu adalah yang di warna kuning dan memiliki 7 hari sebelumnya dan 7 hari sesudahnya. Ini data dari modul 0 teman-teman yang sudah di-run di Google Colab. Nah, oke. Terus teman-teman kopas saja datanya dari ke-8 sama 22 karena hari tengahku tanggal 15, jadi aku ambil dari hari ke-8 sampai ke hari ke-22. Di copy aja dari modul 0. Kalau sudah selesai, teman-teman kita bakal lanjut ke section 2. Nah, di section 2, teman-teman bakal menggunakan perhitungan yang sama seperti seperti di modul sebelumnya, tapi khusus di day ke-8 sama day ke-22. Di sini juga masih terdiri dari X1, Y1, X2, Y2, X4, dan Y. Nah, perhitungannya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya dijumlahkan. Kalau ini kan aku X1 plus itu sama dengan dari 6 sampai ke 17. Kemudian nanti yang minusnya juga dijumlahkan saja sisanya. Begitu seterusnya, teman-teman selesaikan sampai ke day 22 di Y4. Nah, setelah selesai di section 2, teman-teman nanti next ke section 3. Ini juga sama seperti di modul sebelumnya, pengerjaannya di, sesuai dengan modul satu. Ya, di modul satu. Misalkan teman-teman nih mau jadi X0, karena X0 ini adalah X1 plus ditambah X1 minus, jadi aku jumlahkan yang ini X1 di day ke-8, X1 plus ditambah X1 minus. Begitu seterusnya, seperti X1 0 dan lain sebagainya. Teman-teman selesaikan sampai ke hari 22 di Y4. Balik lagi teman-teman, kalau seandainya teman-teman memiliki nilai negatif di nilai section 3 ini, teman-teman bisa ubah ganti-ganti dari nilai datumnya. Berdasarkan kelipatan 0 ya teman-teman. Setelah selesai di section 3, kita bakal lanjut ke section 4. Nah, section 4 juga sama juga, tapi kita bakal menggunakan tabel bantuan di 10B. Sebenarnya sama aja. Ini second suffix-nya seperti di yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman misalkan kalau aku kan sudah buat rangkumannya ya, ya bukan rangkuman seperti eh yang lebih simpel daripada kita membaca tabel ini, takutnya keliru karena perhitungan yang kurang tepat dan kurang akurat. Misalkan aku pengen X00 plus, artinya aku akan menjumlahkan data dari D8, dari eh, dari hari ke-8 sampai ke 22. Nah, jadi dijumlahkan saja. Ini itu di X0. Ini X00. Nah, ini X00 dari D8 ke D22. Untuk X00 negatifnya tidak ada, dikosongkan saja. Terus untuk X10 plus, di sini artinya ini dari 8 sampai 22 dijumlahkan saja. Karena dia ada di X1 ya teman-teman. Di sana X1, terus second suffix-nya 0, maka perhitungannya seperti ini. Kemudian kalau teman-teman nanti ya ketemu dengan negatif, seperti yang ini, X10 negatif, artinya datanya yang dipakai adalah X1, terus ada di second suffix 0, yang ini, terus di negatifnya. Nah, kemudian gimana cara ngitungnya? Jadi dikalikan aja multipliers dikali datum X1 dikali 15. Jadi multipliersnya adalah 15. 15 dikali datum X1 gitu. X1-nya berapa, datumnya adalah 0, jadi nilainya ada 0. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki nilai seperti ini,
teman-teman tinggal drag saja. Nah, kalau seandainya teman-teman nanti ketemu sama problem seperti ini, tiba-tiba si formatnya jadi teks, karena sebentar, nah, jadi teks, seperti ini kan nilai jadi nggak ada nilainya. Nah, kan itu format jadi teks. Teman yang aku tahu tuh sebenarnya dihapus dulu, terus nanti di generalin dulu, terus sama dengan karena X0 ini tadi X10 plusnya adalah plus, jadi tinggal di sum aja. Balikin lagi dari X1 dari 8 sampai dari 22. Ya gitu. Nah, ya teman-teman, jadi normal lagi seperti itu. Oke, lanjutin aja teman-teman sampai ke poin 4D diselesaikan. Kalau sudah selesai, teman-teman, kita bakal next ke pengerjaan selanjutnya, yaitu pengerjaan untuk menggunakan tabel bantuan dengan di tabel sebelum section 5 dan section 6 yang ini. Nah, teman-teman bisa, dari aku kecilin aja dulu ya, segini dulu. Nah, teman-teman masukin aja buat ngebantu di section 5 dan section 6 nantinya sesuai dengan komponen yang diinginkan. Misalkan kan ini di A0, X00, nilainya 1. Terus di isi manual aja sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang sudah disediakan di tabel lampiran. Nah, kalau sudah selesai teman-teman isi semua variabelnya, sesuai nilainya, teman-teman bisa langsung ke pengerjaan untuk section 5 dan section 6. Pengerjaan section 5 sama section 6 juga hampir sama dengan section sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada X00. Nah, X00 ini dia kan diambil dari X00, diambil dari X00. Kemudian kita isi dulu yang sebelah kiri ya, teman-teman. Maksud kita yang sebelah sini. Terus X10. Nah, kalau takutnya kelihatan zoom. X10. Nah, kalau X10 artinya kita lihat oh di kolom X10 di mana isinya adalah ini. Oh, lihat ini. Terus misalnya teman-teman mau X44 sama X4D. Nah, tinggal dioperasikan saja teman-teman. X44 X ini yang sebelah sini, terus 44 dikurangi X4D. Oh, sorry, Y4D. Y4D. Nah, dioperasikan saja. Dan selesai. Kemudian, setelah selesai teman-teman mengisi dari section 5 dan section 6 dengan bantuan section 4, teman-teman bakal menghitung eh, perhitungan dengan bantuan tabel 11B yang tadi udah teman-teman hitung. Ini misalkan teman-teman mau ngisi yang A0. Nah, yang A0 tinggal dikali saja dengan tabel 11B, tabel bantuan yang 11B tadi. Dengan cara agar mempermudah pengerjaan, teman-teman tinggal berikan tanda dolar di bagian yang mau dikalikan di sebelah kirinya, kemudian nanti dikalikan dengan nilai yang ada di bantuan 11B. Kemudian kalau setelah selesai, enter terus di drag ke kanan. Dan begitu seterusnya untuk teman-teman pengerjaannya seperti itu. Oke, kita next di section 7. Section 7 juga sama seperti pengerjaan di modul 2. Jadi kita bakal lanjutkan masukkan eh, hari tengah. Hari tengah yang aku pakai itu tanggal 15 bulan 12 tahun 1991. Kemudian D ini atau banyaknya jumlah hari terhitung dari 1 Januari jam 00 sampai tahun aku yaitu tahun 1991 sampai ke hari tengah yaitu tanggal 15 Desember. Aku akan ya ini sama kayak sebelumnya menjumlahkan bulan terus tambah 15 hari karena aku Desember. Kemudian I ini adalah jumlah total kabisat sejak tahun 1900, cuman juga nggak akan berubah karena kemarin kita udah mengisinya 22 menggunakan tabel sheet bantuan di modul 2. Jadi aku tahu 22 tahun banyaknya tahun kabisat dari tahun 1900 sampai ke tahun aku jadi 1991. Kemudian bagaimana cara menghitung T? T ini dihitung sama 365 dikali tahun kajian aku 1991 dikurangi 1900 ditambah nilai D 348 dikurangi 1 ditambah nilai I dibagi 36.525 dan hasilnya adalah sama seperti ini. Nah, setelah selesai, teman-teman menghitung hari tengahnya, maaf, menginput data hari tengah dan menghitung T atau periodnya, teman-teman kita bakal langsung hitung komponen-komponen orbital bola langit, yaitu S, H, P, P aksen, P, P aksen, dan N. Perhitungan juga sama dan sudah disediakan di modul, jadi teman-teman tinggal dimasukkan saja.
Seperti contoh, misalkan aku pakai aksen, ini 281,22 ditambah 1,72 dikali T atau periodnya yang tadi sudah kita hitung, dikali lagi 0,0003 dikali T kuadrat atau dari dipangkatkan. Nah, kalau selesai, teman-teman ikut SHPP aksen N, kemudian teman-teman bakal menghitung komponen F-nya. Nah, seperti yang sudah sebelum juga aku singgung, kalau teman-teman punya defaultnya adalah degree, sorry, radians, teman-teman harus gunakan radians, tapi kalau enggak, teman-teman boleh langsung masukkan sesuai dengan perhitungannya. Nah, karena aku pakai radians, jadi kan defaultku aku radians, jadi aku harus pakai radians kayak gitu. Nah, untuk pengerjaan F, yang pertama, kan karena FS2 nilainya 1, oke, sin radians 90 sama dengan 1. Kemudian di FM2, 1,001 dikurangi 0,0373 dikali cos radian dari scanning notes dari nilai N, BM77 kalau di aku, ditambah 2 kali 10 pangkat negatif 4 dikali cos radians 2 dikali ascending notes-nya. Begitu seterusnya hingga teman-teman menyelesaikan mendapatkan perhitungan dari nilai F dari FS2 sampai FK2. Kemudian kita bakal menghitung juga nilai U. Nilai U ini juga sama, sudah ada perhitungannya, tinggal teman-teman masukkan dan teliti. Untuk FUS2 itu sama dengan 0. Kemudian untuk UM2 nilainya udah negatif 0,0374 dikali sin radians BM7. Kalau di aku scanning notes N. Kemudian teman-teman enter dan lanjutkan saja sampai UK2. Hal yang sama juga teman-teman bisa lakukan untuk menghitung V. Nah, V di sini juga misalkan VS2 sama dengan 0. Kemudian VM2 negatif 2 dikali S, kalau di aku BM73. Nilai S BM73 yang merah. Kemudian H ditambah 2H, yaitu 2 dikali BM74 kalau di aku. Terus di enter dan teman-teman selesaikan sampai ke nilai VMS4. Nah, setelah selesai, teman-teman, kita bakal menghitung nilai W dan W plus 1 dengan persamaan yang sudah disediakan juga di modul. Nah, untuk pertama, kita akan menghitung 1 plus W cos W. Rumusnya itu adalah yang ini, teman-teman. 1 ditambah 0,272 dikali cos radian dikali 2H di aku BM74 ditambah UK2 BS80 kalau di aku ditambah 0,059 dikali cos radian BM74 itu H dikurangi 280. Di enter saja, kemudian ikuti juga yang lainnya untuk 1 plus W cos W S2 K1 dan N2. 1 plus W sin W itu juga sama, teman-teman. Tapi di sini perbedaannya mereka hanya pakai cos dan sin kayak gitu. Kalau 1 plus W cos W dia pakai cos, kalau 1 plus W besar sin W kecil dia pakai sin. Nah, kita bakal menghitung nilai W kecil, ya menghitung nilai W kecil dengan menggunakan rumus yang sama yang ada di modul. Nah, yang pertama itu kan kita bakal degree BP 80 di aku itu adalah FK2, BP ya BP 80 FK2 dikali atan B dikali B dibagi A. Nah, teman-teman ini hati-hati takut kau tuker. B eh, B itu adalah nilai dari sin W, 1 plus W besar sin W kecil dibagi A itu adalah 1 plus W cos W kecil. Kayak gitu. Nah, jangan kebalik. Terus teman-teman ikutin juga sampai selesai S2, K1, N2. Kemudian yang W1 juga sama. Teman tinggal masukin saja nilai B, yaitu nilai sin 1 plus W besar, sin W kecil dibagi sin atan dari B dibagi A, yaitu nilai biru ini dibagi nilai yang merah. Teruskan teman-teman hingga selesai. Hingga section 7 ini teman-teman menyelesaikannya. Nah, kemudian section terakhir yang bakal kita lakukan di modul 3 ini adalah section 8. Nah, di section 8 teman-teman bakal menghitung beberapa komponen yang bakal bersinggungan ya angkanya dengan nilai-nilai yang teman-teman bakal jadikan patokan atau dianalisis tentang tipe pasang surutnya. Nah, yang pertama, teman bakal mencari sama dengan PR cos R. Nah, nilai ini adalah sum atau penjumlahan dari nilai teman-teman yang ada di sini, di section 5.
dan begitu seterusnya. Jadi tinggal di drag aja, kalau sudah di sum, di drag aja ke kanan, nanti bakal mengikuti komponen harmonik pasang surut yang lainnya. Kemudian untuk scene R, teman-teman gunakan untuk section 6. Nah, di section 6 ini teman-teman sama, tinggal di sum aja, terus di drag ke kanan. Kalau sudah selesai, teman-teman bakal mencari PR, yaitu nilai dari PR sama dengan akar dari PR cos R kuadrat ditambah PR sin R kuadrat. Jadi tinggal akar kuadratkan saja nilai yang sudah teman-teman dapatkan ini, yaitu yang biru dibagi bagi biru kuadrat ditambah yang merah kuadrat. Didek juga ke kanan, ya cepat. Terus untuk tabel 11B, teman-teman bisa pakai tabel bantuan di 11B yang ini untuk mendapatkan nilai P besar dan P kecil. P besar ini yang mana? P besar ini yang ini, P besar. Ini kita masukkan teman-teman sesuai dengan komponen-komponen pasang surutnya. Kemudian yang P kecil juga nanti dimasukkan saja langsung dari sini. Nah, terus teman-teman dari nilai F ini teman-teman karena tadi sudah menghitung ya nilai F-nya berapa, sesuaikan saja. Nah, nilai F di sini aku di bawah ini. Jadi agak kecil ya teman-teman, tapi itu nilainya. Nah, sekarang oke, aku perbesar saja. Nah, misalkan nol kan tidak ada ya nilai F-nya, jadi tidak usah dimasukkan. Tapi untuk FM2 ada, jadi FM2 ini di aku BP74, yang ini FM2, dan hingga seterusnya teman-teman isi FS2 berapa, FN2 berapa, FK1 berapa, dan kalau selesai teman-teman nilai F-nya, kita bakal next ke 1 plus W. Nah, 1 plus W juga kita kan sudah dapat ya tadi. W+1 or 1 plus W, W besar maksudnya, itu sama aja. Nah, di komponen A0 tidak ada, jadi dikosongkan saja. Terus untuk 1 plus B besar M2 tuh di mana? Di sini juga nggak ada. Kita menggunakan tabel yang warna kuning di sebelah kanan. Nah, M2, W sama dengan W kecil, itu sama dengan 0. Nah, jadi ketika 1 ditambah W, artinya 0 ditambah 1, kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 1 plus W besar di S2, komponen S2, ini kan ada nilainya, tinggal dimasukkan saja. Atau kalau sama dengan, di aku ini BJ81. Kemudian di N2 juga sama, karena sudah ada di yang ini, N2, K1 sudah ada. Dan teman-teman yang O1 juga, kalau tidak tidak ada di tabel 1 plus W besar, teman-teman bisa menggunakan tabel yang warna kuning di sebelah kanan. Dengan nilai O1 itu di sini sama dengan W besar sama dengan W kecil sama dengan 0. Kita tambahkan 1 saja. Oke, seterusnya hingga MS4. Nah, MS4 kan punya catatan sendiri ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya juga disebutin kalau 1 plus W besar itu sama dengan S2. Jadi nanti samakan saja dengan nilai 1 plus W besar dari S2. Oke, jika sudah selesai teman-teman, kita bakal mengisi lagi ke kolom V, nilai V. V ini juga kita sudah hitung sebelumnya di sebelah sini, ini V. Nih, artinya ketika dia mencari VM2, kita masukkan saja VM2. Kemudian ketika dia mencari VS2, sorry VS2, kita juga masukkan saja nilai VS. Hingga seterusnya, hingga teman-teman dapatkan nilai VMS4 yang ini. Kemudian hal yang sama kita juga masukkan nilai U juga sudah kita cari. UM2 itu kita masukkan saja. UM2 yaitu kalau di aku itu BS74, nilainya segini. Terus di US2 juga sama, nilainya 0. Dan UN2 itu nilai 0,037 di BS75, dan seterusnya hingga teman-teman mendapatkan UMS4. Nah, setelah itu teman-teman kita bakal mengisi W kecil. W kecil dari mana? W kecil ini jika kita dapatkan dari tabel yang ini. Menghitung W dan W besar. Sama yang kita tidak ketahui di tabel ini, kita bisa gunakan tabel yang warna kuning. V kecil di M2 itu sama dengan 0, karena di sini tidak ada penjumlahan, jadi 0 saja. Terus V kecil untuk S2 itu ada nilainya 6,4723, masukkan saja juga. Kemudian hingga seterusnya sesuai dengan instruksi yang ada pada modul. Nah, setelah selesai, teman-teman mendapatkan nilai, selanjutnya adalah menggunakan nilai R. Jadi nilai R ini kita gunakan dengan acuan rumus yang sudah diketahui gitu. Yang diketahuinya itu adalah, nah teman-teman harus memperhatikan nilai dari harga PR dan sin R dan PR cos R-nya. Jadi yang ini nilai ininya. Jadi kondisi positif negatifnya itu harus diketahui dan jeli ya. Kadang
beberapa permasalahan yang aku temukan itu memang tidak jeli terhadap penggunaan tanda, baik itu positif atau negatifnya. Jadi dilihat saja. Nah, untuk menggunakan R, contoh saja, aku kan di sini nilai cos R dan sin R-nya adalah nilai negatif, maka rumus yang aku gunakan adalah yang ini, yang negatif, sin R-nya negatif, cos R-nya juga negatif. Maka aku tinggal tuliskan ekspresi 180 degrees atan PR sin. Nah, sinnya kan yang bawah ya, yang biru, dibagi yang merah, dibagi cos R. Dan hasilnya adalah ini. Kalian tersaja. Dan teman-teman identifikasi satu persatu komponen cos R dan sin R-nya di setiap komponen harmonik pasang surutnya. Kalau teman-teman selesai, dapatkan nilai R, kita akan menggunakan nilai G. Nah, bagaimana cara mendapatkan sum G? Jadi G itu adalah penjumlahan dari beberapa nilai, dari nilai V, kemudian nilai nilai W kecil, nilai P, dan nilai R kecil, P kecil dan R kecil. Dijumlahkan saja teman-teman, pakai sum, setelah selesai di enter, dan di drag aja ke kanan, nanti bakal langsung terselesaikan. Dan bagaimana kita cara mengetahui derajat dalam artian sudut yang tidak lebih kurang dari 360 derajat, kita bisa menggunakan fungsi mod. Jadi mod ini tinggal menggunakan fungsi mod, terus masukkan nilainya. Kalau BJ 57 di sum G aku, terus 360 agar jadi orientasi 360. Dan di drag aja ke kanan, biar selesai juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah H atau amplitudo dari besarnya komponen pasang surutnya. Dari mana? Perhitungannya. Jadi perhitungannya kalau untuk AS0 kita gunakan saja yang ini AS0 sama dengan PR, nilai dari PR dibagi P besar. Nah, seperti itu nilainya adalah 1,027. Nah, terus untuk komponen selanjutnya itu A sama dengan PR. Ya, aku contohin ada PR, terus dibagi P besar dikali F kecil dikali 1 plus W. Begitu. Dan begitu seterusnya. Kalian teman-teman bisa drag aja ke kanan biar cepat juga pengerjaannya. Nah, di komponen paling kanan juga jangan lupa teman-teman, di sini ada K2 sama P1 yang akan berguna juga buat analisis teman-teman, analisis lebih lanjut. Nah, untuk AP1, teman-teman bisa menggunakan AK1, sorry, dari amplitudo K1 dikali 33. Sorry, 0,27 untuk K2. Nah, seperti itu teman-teman diikuti saja instruksinya karena sudah cukup jelas yang ada di modul. Nah, setelah selesai teman-teman mendapatkan amplitudo dan keterlambatan fasa dari setiap komponen pasang surutnya. Teman-teman menghitung nilai Formzalnya dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan. Dan teman-teman juga mendapatkan nilainya berapa dan bisa mengidentifikasi tipe pasang surut apa yang ada di perairan teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk menghasilkan modul kita telah selesai mengerjakan modul 3 tentang analisis harmonik pasang surut menggunakan metode Admiralty 15 hari tanpa tabel. Semoga bermanfaat. Tetap semangat mengerjakannya dan jangan sampai telat mengumpulkan laporannya. Selamat selamat berjumpa kembali.